Salah satu daya tarik dari agama Syiah ini yang banyak sekali bisa menarik orang-orang untuk masuk ke dalam ajaran Syiah ini adalah nikah mut'ah atau yang sering dikenal dengan sebutan kawin kontrak. Kawin kontrak ini maksudnya adalah kawin yang memiliki pernikahan yang memiliki batas waktu. Jadi kalau sudah sampai batas waktunya antara laki-laki dan perempuan otomatis berpisah. Tentu hal ini sangat merugikan kaum wanita, apalagi ketika wanitanya nanti sudah hamil lalu memiliki anak. Seharusnya anak tersebut mendapatkan tanggung jawab dan kasih sayang dari seorang bapak. Tapi karena pernikahan mut'ah ini yang dianggap sebagai salah satu ritual ibadah di agama Syiah, tentunya ya merugikan sekali kaum wanita. Tetapi walaupun sedemikian merugikannya mengenai nikah mut'ah ini, tetap banyak kaum Syiah yang melaksanakan nikah mut'ah karena memang orang-orang Syiah itu menganggap bahwa nikah mut'ah itu adalah ibadah yang sangat agung dan memiliki pahala ataupun imbalan yang sangat luar biasa. Saya baca di sini beberapa riwayat maudhu'ah yang dinukilkan dari kitab-kitab Syiah ya tentang keutamaan mut'ah. Jadi cukup wajar ya kenapa orang begitu senang dengan Syiah. Ya, sudah berzina enak dapat pahala lagi. Iya. Disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mereka menukilkan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada kadzab. Ini dusta. Man tamatta'a bi imra'atin mu'minatin ka'annama zaral Ka'bah 70 marrah. Barang siapa yang seorang mut'ah dengan seorang wanita yang mukminah, maka seakan-akan dia seperti mendatangi Ka'bah sebanyak 70 kali. Sekali mut'ah ya, sudah nikmat, sudah lezat, dapat pahala seperti 70 kali melihat Ka'bah. Enak nggak kira-kira? Makanya saya katakan tadi di awal, pengikut para pengekor hawa nafsu, agama Syiah ini menjadi surga buat mereka. Agama Syiah ini menjadi sesuatu yang sangat mereka ya kagumi karena kebebasan sebebas-bebasnya. Anak kecil ini mengomentari tentang sesuatu yang dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan mut'ah. Bahkan dengan berani mengatakan masih banyak orang Syiah yang melakukan hal tersebut. Entah dari mana sumbernya si anak kecil ini. Jawaban yang paling tepat buat dia sekaligus buat para gurunya adalah ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Kami tegaskan, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Ayat di atas merupakan tabayun atau klarifikasi sebagai jawaban terhadap fitnah dari rombongan Wahabi yang tidak akan berhenti untuk memfitnah Syiah. Karena dari sanalah mereka mencari makan. Agar umat Islam di Indonesia dapat mengenal Syiah dengan objektif dan benar berdasarkan sumber-sumber kajian ataupun referensi dari literatur kitab-kitab karya ulama muslimin dari mazhab Ahlus Sunnah maupun mazhab Syiah, sehingga umat Islam di Indonesia tidak terjebak dalam upaya propaganda yang bertujuan memecah belah persatuan dunia Islam, khususnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbukti apa yang kami katakan, bahwa mereka memang asyik dan hobi memfitnah orang lain dengan membawakan referensi dari kitab Syiah sebagaimana yang pemirsa lihat tadi. Sekarang mari kita lihat kitab apa yang dijadikan sandaran oleh Ustadz Bayaran ini. Di dalam kitab Lillahi wal Haqiqah karya Syekh Ali Al-Muhsin, salah satu ulama Imamiyah, kitab ini merupakan kitab sanggahan atas kitab Lillahi Tsumma Lit-Tarikh karya Husain Al-Musawi yang tidak jelas keberadaannya. Jilid 1, cetakan tahun 2003 yang diterbitkan oleh Dar Mash'ar, halaman 185. Husain Al-Musawi berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang mut'ah dengan seorang wanita mukminah, seakan-akan dia telah menziarahi Ka'bah 70 kali. Sekarang mari kita lihat pernyataan dari ulama Syiah yang menyanggah riwayat yang dibawakan Ustadz keren ini. Di dalam kitab yang sama, halaman yang sama, Ali Al-Muhsin berkata, saya katakan bahwa hadis ini tidak ada di dalam referensi kitab Syiah, maka saya tidaklah mengetahui dari mana penulis menukilnya.
Maksudnya adalah penulis yang dibayar oleh Wahabi. Di sini jelas bahwa ulama Syiah telah meneliti dan mencari riwayat yang dibawakan oleh Husain Musawi bayaran itu. Berarti Ustadz keren ini mengambil fitnah dari ahli fitnah. Seharusnya kalau mereka merasa ahli hadis, hendaknya menampilkan referensi-referensi yang akurat dan ilmiah, bukan hanya nyomot sana, nyomot sini. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu mendapat bayaran dari para bosnya. Kami akan ajarkan kepada Ustadz keren ini bagaimana cara berdalil. Dalam kitab Al-Muhalla bil Athar, karya Ibn Hazm, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2003, halaman 129. Ibn Hazm berkata, telah tetap dihalalkannya nikah mut'ah oleh sekelompok salaf dari setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salaf tersebut adalah berasal dari kalangan sahabat seperti Asma binti Abu Bakar, Jabir bin Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah bin Abu Sofyan, Amr bin Huraith, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Salamah. Di dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15 yang diterbitkan oleh Ar-Risalah Al-Alamiyah, cetakan pertama tahun 2013, halaman 346. Ibn Hajar berkata, adapun Muawiyah, maka Abdul Razak telah menukil riwayat dari jalur Safwan bin Ya'la bin Umayyah yang redaksinya telah mengabarkan kepadaku Ya'la bahwa Muawiyah nikah mut'ah dengan seorang wanita di daerah Taif. Sanad riwayat ini sahih. Kami tegaskan, riwayat yang menyatakan Muawiyah melakukan mut'ah adalah riwayat yang sahih. Bukankah sangat jelas bagi para pemirsa, Ustadz keren ini tidaklah memahami apa yang sedang dia bicarakan. Itu adalah salah satu keutamaan nikah mut'ah yang dijelaskan oleh salah seorang ustadz tadi yang kita udah lihat bersama. Masih banyak lagi keutamaan lainnya yang luar biasa yang orang Syiah klaim kalau melakukan nikah mut'ah itu bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Tapi tentunya itu adalah dusta ya, karena tidak mungkin ada ritual ibadah di dalam ajaran agama Islam yang demikian, karena mereka itu sering mengklaim bahwa mereka itu bagian dari agama Islam. Tapi kalian bisa lihat sendiri bagaimana ritual agama mereka jauh dari apa yang dikatakan atau yang disebut sebagai Islam. Pada dasarnya orang-orang yang bisa berpikiran waras mengetahui bahwa nikah mut'ah ini adalah perbuatan yang tidak baik. Terbukti ketika pemuka agama Syiah dimintai anaknya untuk melakukan nikah mut'ah, dia akan menolak secara terang-terangan. Video tersebut banyak sekali tersebar luas di YouTube yang videonya itu berbeda-beda. Pokoknya kalau ada orang yang memintai untuk menikahi mut'ah salah satu anak dari pemuka agama, maka pemuka agama Syiah itu akan menolak secara terang-terangan. Anak kecil ini sebetulnya tidak memahami apa-apa, tapi karena dia digaji, terpaksa harus banyak ngomong. Apakah rombongan Wahabi ini tidak tahu berapa banyak orang tua yang anak perempuannya dilamar untuk dinikahi, namun mereka menolaknya? Di sini menunjukkan bahwa tidak semua yang halal itu harus dikerjakan. Dan jika kita tanyakan kepada rombongan Ustadz keren ini, jika mereka memiliki anak perempuan, apakah siap untuk dipoligami? Seharusnya mereka tidak boleh keberatan, karena itu sesuatu yang halal. Ada sebuah bocoran video yang saya dapatkan mengenai pesta pernikahan mut'ah di negara-negara mayoritas yang memang menganut agama Syiah. Coba kalian simak video berikut ini. Bocah bayaran ini menampilkan video yang mengatasnamakan sebagian orang-orang Syiah sedang melakukan pesta maksiat. Mungkin anak kecil pun akan tertawa terbahak-bahak melihat lawakan dan kebohongan yang si bocah bawakan tadi. Pertanyaan singkat, mana bukti kalau itu adalah pesta pernikahan mut'ah? Sekarang akan kami tampilkan sebuah video yang mana kami tidak berani untuk mengatakan bahwa ini kejadian di suatu tempat karena kami tidak biasa untuk berdusta sebagaimana kebiasaannya pembesar-pembesar bocah ini. Silakan para pemirsa menilainya di mana kejadian tersebut.
Mari kita lihat salah satu jenis pernikahan di kelompok Wahabi. Dalam kitab Majmu Fatawa karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Dar Al-Qasim Riyadh, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 29 sampai 30. Nikah dengan niat untuk dicerai setelah beberapa waktu. Pertanyaan, saya mendengar ucapan dari salah satu rekaman kaset bahwa Anda telah memfatwakan diperbolehkan nikah di negeri rantau, di mana seseorang bermaksud untuk meninggalkan istrinya setelah masa tertentu bila habis masa tugasnya. Lalu, apa bedanya nikah semacam ini dengan nikah mut'ah? Dan bagaimana kalau si wanita melahirkan anak? Apakah anak itu dibiarkan bersama ibunya yang sudah ditalak di negeri rantau itu? Saya mohon penjelasannya. Ibn Baz menjawab, benar, telah keluar fatwa dari Lajnah Daimah, yaitu lembaga keagamaan tertinggi di kerajaan Arab Saudi, di mana saya adalah ketuanya, bahwa dibenarkan nikah dengan niat tolak sebagai urusan hati antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang menikah di negeri rantau dengan niat bahwa kapan saja ia selesai dari masa belajar atau tugas kerja atau lainnya, ia akan menceraikan istrinya, maka hal itu tidak masalah menurut mayoritas ulama. Kami tegaskan, maka hal itu tidak masalah menurut mayoritas ulama. Dan niat tolak semacam ini adalah urusan antara dia dan Tuhannya dan bukan dijadikan syarat nikah. Perbedaan antara nikah ini dan nikah mut'ah adalah dalam nikah mut'ah disyaratkan masa tertentu seperti sebulan, 2 bulan, setahun atau 2 tahun dan semisalnya. Jika masa tersebut habis, maka pernikahan tersebut berakhir atau gugur dengan sendirinya. Inilah nikah mut'ah yang batil itu. Tetapi jika seseorang menikah sesuai dengan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi dalam hatinya berniat untuk mentalak istrinya bila tugasnya berakhir di negeri rantau, maka hal itu tidak merusak akad nikah. Niat itu bisa berubah-ubah, tidak pasti, dan tidak dijadikan syarat nikah. Niat semacam ini hanyalah urusan dia dan Tuhannya. Dan cara ini merupakan salah satu sebab terhindarnya dia dari perbuatan zina dan kemungkaran. Inilah pendapat mayoritas ulama. Dalam kitab Masail Al-Imam Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah bin Mani, kumpulan pertama yang diterbitkan oleh Dar At-Tadamuriyah, halaman 185. Pertanyaan, apa hukum nikah dengan niat talak? Jawaban, yaitu Ibn Baz, diperbolehkan. Al-Muwaffaq telah mengkisahkan ijma ulama, yaitu akan kebolehannya. Sedangkan Al-Auza'i mengisahkan larangan, yaitu untuk nikah tersebut. Pertanyaan, bukankah nikah dengan niat talak adalah penipuan untuk wanita? Jawab, yaitu Ibn Baz, sama sekali tidak. Silakan para pemirsa menilai pernikahan semacam ini.